jadi kawasan kan di situ ada bahasa secara lisan. Nanti warga kami akan merasakan. Tapi faktanya hanya menonton. Indotaise termasuk kawasan yang lain ada di Kaliurip kurang lebih 30 tahun lebih. Yang jadi pertanyaan, sudah berbuat apa terhadap desa Kaliurip? Yang notabene ring satu mengupayakan lingkungan setempat sesuai dengan domisili perusahaan. Mantap saya bilang. Tetapi begitu kita pelaksanaan di lapangan, saya nggak tahu Pak. Apa perusahaan memang nggak tahu gitu, atau memang perusahaan pura-pura nggak tahu gitu. Belum lama ini kita dengar kabar dan melihat di berita-berita ada demonstrasi kepala desa terkait dengan perpanjangan masa jabatan. Nah, beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu apa dalam waktu sebulan kebelakang lah, di Karawang dilakukan pelantikan perpanjangan jabatan masa jabatan kepala desa ditambah 2 tahun. Jadi unik memang penyelenggaraan pemerintahan di desa ini dengan banyak persoalan, dan kita akan bahas itu. Menyambung cerita, menginspirasi harapan, inilah Titik Temu. Di hadapan saya sudah ada seorang kepala desa, yaitu Desa Kaliurip itu ya, Kang Jajang Herman. Ya. Tapi namanya Kang Herman aja sebetulnya kan? Kalau cerita nama pemberian dari orang tua Herman. Oke. Tetapi dengan perjalanan waktu nama Ujang itu melekat di saya. Oke. Terus akhirnya muncullah nama Jajang Herman. Jadi nama Jajang Herman itu nama panggung. Nama panggung. Jadi namanya Herman. Nama panggung itu Jajang Herman. Ada lagi tapi saya dengar katanya lebih nyaman dipanggil Kang Jahe. Nah, kalau nama itu muncul dari teman-teman. Orang-orang dekat aja. Iya, orang-orang dekat. Jadi sampai sekarang itu melekat Kang Jahe. Nah, itulah awal cerita nama itu. Singkatan ya. Kemudian dari orang tua itu Herman. Oke. Berarti ini udah berapa periode jadi? Saya 1 periode. Oke, 1 periode Desa Kaliurip. Oh iya, selamat dulu dong. Ya. Dilantik lagi kemarin, perpanjangan jabatan. Terima kasih Kang. Ya. Iya. Doanya lah, yang penting sehat semua lah. Amin. Gimana setelah perpanjangan ini? Ini sebagai beban atau memang harusnya begitu masa jabatannya? Gimana? Ya, kalau cerita tentang jabatan kepala desa, awal ini kan kita 6 tahun kan. Iya. Ya. Dengan kemarin kita tahu sendiri kan, organisasi desa, Papdesi, Abdesi, demo, dan akhirnya ada kata sepakat Undang-Undang Desa tahun 2014 nomor 6 dirubah. Dan alhamdulillah sekarang menjadi 8 tahun. Nah, kembali lagi pertanyaan Akang tadi, masalah suka dukanya menjadi kepala desa atau tanggung jawabnya. Dengan ditambahnya jabatan, semua ada suka dan dukanya kan. Apalagi kalau saya cerita kepala desa kawasan, menjadi sorotan kan? Menjadi sorotan. Ini kepala desa kawasan, itu yang akan kita bahas. Menjadi sorotan, ya. Ya, dianggap mereka ini kepala desa yang punya kawasan, punya segala-galanya. Tapi faktanya yang kita rasakan, saya selaku kepala desa, beginilah, bisa dilihat ke lapangan. Ya, tapi kan gini, nambah lagi nih masa jabatan. Ya. PR-nya juga nambah lagi. Oh iya, otomatis itu Pak. Iya. Masih banyak PR-nya. Masih, terutama ya tenaga kerja lah yang sekarang selalu numpuk. Wih, kan ini ya kades di wilayah kawasan. Iya. Ada berapa kawasan Di desa saya ada 2. Indotaise, KIKC, kawasan Kujang itu 60% masuk ke Kaliurip. Kalau Indotaise mutlak kita punya Kaliurip semua. Oke. Iya. Ada berapa pabrik kira-kira? Pabrik paling banyak kayaknya kita di desa kita kurang lebih hampir 35. Yang aktif ya, yang kalau sebagian yang nggak begitu aktif, hampir 40. Banyak di sekitar. Gede lagi banyak di situ ya.
gede-gede semuanya, otomotif kebanyakan. Otomotif. Oh, iya. Otomotif. Tadi sedikit disinggung bahwa salah satu persoalannya adalah persoalan tenaga kerja. Iya. Memang pada ngeluh semua nih ke Pak Kades, saya susah nyari kerja nih gimana? Emang gitu Ya. semua. Jadi gini menarik Kang. Dulu kan saya sebelum jadi kepala desa ini di lapangan lah, belajar usaha. Setelah saya jadi kepala desa, baru saya merasakan yang tadi bilang sukanya merasakan, dukanya merasakan. Yang pertama yang saya rasakan suka dulu. Ya. Dulu mungkin saya belum jadi kepala desa, ketemu dengan warga susah. Ya. Kalaupun ketemu mungkin ada pertanyaan segala macam. Paling banter ya pas hajatan. Tapi karena ketika saya jadi kepala desa, kapanpun, dimanapun saya bisa ketemu. Itu yang menjadi apa sukanya saya. Nah, kalau dukanya yang jadi masalah sekarang di daerah kawasan, terutama warga ya, itu masalah tenaga kerja. Ketika kita ngobrol diskusi dengan warga, ya yang dipinta itu masalah kerjaan. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang ini perusahaan di Indonesia sudah nggak ada yang ngebangun. Ya. Perusahaan lama semua. Selanjutnya banyak warga menanyakan ini gimana. Tiap tahun yang keluar sekolah nambah terus. Ya, kan? Perusahaan sudah nggak ada yang baru, otomatis pengurangan. Adapun hanya tambal sulam. Ditambah sekarang perusahaan infonya ya, katakan sudah berlaku undang-undang Omnibus Law. Yang jadi pertanyaan saya, masalah tenaga kerja ini menjadi PR saya. Saya selalu diskusi dengan teman-teman yang selama ini mungkin tahu mengurus, selalu mempertanyakan tentang Perda Kabupaten Karawang. Oh ya, Perda yang tahun 2011 itu ya? Iya, ya itu. Yang tentang porsi tenaga kerja. Itu. 60-40%. Ya, itu. Itu yang jadi pertanyaan saya. Pemerintah Kabupaten Karawang baguslah membuat Perda. Ya. Itu di tahun 2011. Ya, tepatnya kalau saya baca bahwa perusahaan itu wajib mengupayakan lingkungan setempat sesuai dengan domisili perusahaan. Mantap saya bilang. Tetapi begitu kita pelaksanaan di lapangan, saya nggak tahu Pak. Apa perusahaan memang nggak tahu gitu, atau memang perusahaan pura-pura nggak tahu gitu. Nah ini saya menjadi pertanyaan ini, Perda ini berlaku nggak gitu, ya? Karena ini saya patokannya ke situ, Ya. gitu. Artinya apa? Kalau Perda ini berlaku, ini salah satu solusi. Ya. Untuk warga kita menjadi bisa masuk bekerja. 60-40 kan bagus itu. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini dari pusat ke bawah ini adakah sosialisasinya? Setelah sosialisasi ada nggak pelaksanaan di lapangan gitu? Artinya pemantauan, pengecekan gitu. Karena kalau kita selalu menanyakan di depan perusahaan hanya iya, selanjutnya nggak ada realisasinya. Gitu. Nah saya sendiri kan sebagai kepala desa ada batasan-batasan. Ya. Yang punya kewenangan kan yang lebih tinggi Kang. Betul. Ya, nah ini salah satunya ya saya mengetuk hati nuraninya ya pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Karawang. Ini Perda ini berlaku enggak gitu kan? Ya. Nah kalau berlaku ya tolong dibantulah cek ke bawah. Kalau enggak berlaku ya Ngapain ada Perda? ya artinya gini Kang. Ini ada aja Perda susah. Apalagi kalau nggak ada, wah ini saya tanggung jawab siapa ini? Nanti gitu. Saya sebagai kepala desa baru merasakan hari ini Kang. Jadi kepala desa kenapa? Saya turun ke lapangan, diskusi dengan warga. Saya baru tahu tangisan, jeritan, hati nuraninya warga saya. Hanya satu yang dia minta bekerja. Ketika kita nanya ke hati nuraninya warga, warga kami ini sekolah, modal jualan bala-bala, kopi segala macam. Ketika dia lulus, harapannya dia orang tua masuk bekerja kan, nggak muluk-muluk masuk bekerja. Begitu masuk bekerja banyak saingan segala macam, ya selalu ketinggalan, gugur terus. Dan akhirnya saya selalu bilang hanya mengurus dada ini tanggung jawab siapa? Terlepas saya jadi kepala desa, saya hanya menyampaikan. Insya Allah kita akan bantu, insya Allah kita akan sampaikan ke perusahaan maupun siapa sih yang berwenang. Ya, sebenarnya ya secara perdanya ya berlaku karena belum ada pengganti perda tersebut. Oh iya. Mungkin lebih ke penegakannya barangkali ya. Ya inilah yang perlu peran
pemerintah daerah ya, Ya. itu yang untuk menegakkan perda ini bagaimana implementasinya Ya. di perusahaan. Nah, Kang Jahe lah yang panggilnya, Jahe kan mungkin Ya. nggak bisa ngejangkau itu. Oh ya. iya, ada batasan-batasan. Saya hanya menyampaikan apa yang selama ini saya rasakan. Saya sampaikan ke Akang, ya artinya warga di bawah itu yang dipinta itu hanya bekerja. Iya, Pak, yang bekerja. Nggak muluk-muluk, simpel. Gitu. Kita minum dulu ya. Ya. Seru ini bakalannya seru ini soalnya ngobrolnya. Karena ya kan orang yang di kepala desa lain mungkin ya melihatnya wah Jahe mah enak katanya desanya. Udah pasti. Oh, udah pasti, Kang. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Kepala desa Kaliurip punya kawasan. Tapi faktanya ya yang ngerasakan ya artinya yang tadi bilang cari kerja aja susah. Tapi komunikasi dengan perusahaan udah ditempuh. Komunikasi ya kita baik, nggak ada masalah. Cuma ya perusahaan ya punya pemikiran. Apalagi sekarang nggak ada yang baru, hanya tambal sulam. Iya. Butuhnya 10, 5, yang ditesnya kan ratusan. Betul. Terus dia mungkin cari yang terbaik. Terus warga kita selalu tersisi. Kan ini PR siapa? Saya kan hanya bisa menyampaikan ke warga, hanya mengelus dada. Contoh kalau cerita. Ini cerita saya nih. di lapangan. Ketika ada pengetesan, warga saya ikutlah tes. Begitu ikut tes. Ini bukan permintaan saya ya. Ini mungkin ngerasa senang anaknya dites. Ya kadang-kadang bawa apa ke rumah apa segala macam gitu. Ini baru dites, Kang. Ya. Setelah itu ya saya selalu hati deg-degan gitu. Kenapa? Begitu sore diumumkan, gugur, Kang. Buset. Aduh, ini gimana? Ini beban kita. Hah? Ini yang sering terjadi. Padahal orang Tumenta. Itulah faktanya. Iya. Di situ. Oke, saya bilang, aduh, saya baru merasakan. Dulu mungkin saya nggak mau merasakan teriakan, jeritan, tangisan warga. Ketika saya menjadi kepala desa, saya baru tahu sulit cari kerja. Apalagi usaha yang lain. Ya, kadang-kadang orang yang sentimen ke kita kan ada bahasa Kaliurip tikus pati di lumbung padi gitu. Apa itu? Ya banyak kerjaan yang bisa bekerja, banyak usaha apalagi banyak saingan. Yang jelas-jelas ini ada perdanya aja kadang-kadang perusahaan mengabaikan. Apalagi kalau usaha ada ke perdanya, ini dikelola ini nggak ada. Tapi kan perusahaan gini, oke. Katakanlah perusahaan existing ini udah enggak menerima lagi karyawan baru lah. Kalaupun ada ya tadi tambah sulam, yang jumlahnya nggak seberapa. Sementara ketersediaan mencari kerjanya banyak nih setiap tahun. Nambah lulusan. Emang nggak ada CSR ya? Nah, ini menarik nih kalau akan nanya CSR. Maksudnya saya, ketika ada CSR kan bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, bagus. Sehingga membuka ruang-ruang peluang atau usaha lah. Ya, kayak home industry lah gitu. Ketika bicara CSR ya, saya selalu diskusi dengan orang yang paham. CSR itu kan diatur di Undang-Undang Nomor 40 2007. Artinya apa? Kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. Bahasanya kewajiban, betul. Ya. Yang jadi pertanyaan ini dijalankan nggak? Nah ini juga pertanyaan juga ini. Karena apa? Ketika kita tanya, jujur saya pastikan perusahaan tidak menjalankan, hanya menggugurkan kewajiban. Itu yang saya rasakan. Harusnya perusahaan katakan kasarnya ngasih 10.000, dia dengan 1.000 dengan ongkang-ongkang kaki kasarnya. Karena bukti apa? Fakta di lapangan, Indotaise termasuk kawasan yang lain ada di Kaliurip kurang lebih 30 tahun lebih. Yang jadi pertanyaan, sudah berbuat apa terhadap desa Kaliurip? Yang notabene ring 1. Ya. Tapi faktanya kan emang ada gitu. Tapi kita harus minta dulu, harus marah-marah dulu kan nggak etis. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Nggak perlu diminta. Iya. Itu kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. Sebelumnya kalau kita baca di undang-undang itu berlakunya untuk perusahaan-perusahaan tambang. Tapi pemerintah dengan sayang dengan warganya itu kan ditambah. Tidak terkecuali semua perusahaan wajib memberikan CSR. Itu undang-undang loh, bukan kepala desa yang bicara. Undang-undang. Oh iya, tapi faktanya kan begitu.
Ada yang ngerti, tapi harus dipinta dulu. Ya, yang ini lucu gitu. Kalaupun ia memberikan, mungkin jumlahnya juga nggak sesuai dengan. Nah itu. Gitu kan ya. Makanya saya juga pengen kejelasan. Kan selalu bilang, begitu kita tanya, oh ini dipinta pusat, oh ini dipinta ini, terus bener nggak gitu? Takutnya kan perusahaan ngada-ngada. Gitu, makanya perlu sinkronisasi lah antara pusat, katakanlah daerah dengan desa yang punya wilayah. Biar jangan dianggap seolah-olah kami ini kepala desa yang ada kawasannya makmur subur. Faktanya tadi bilang tikus mati di lubung tikus. Banyak kerjaan, apalagi saya sebelum jadi kepala desa bergaul dengan teman-teman ya di LSM segala macam, dengan orang-orang muspika, muspida. Begitu saya jadi kepala desa, banyak rekan-rekan di situ nitip apa lamaran susah, nitip usaha susah, CSR aja susah. Pantes saya bilang desa kita. Anda pernah nggak bareng-bareng nih sama pemerintah daerah? Pernah. Saya sempat waktu itu ada reses lah dari anggota dewan, saya tidak harus sebutkan namanya. Saya sampaikan keluhan ini. Saya hanya minta ingin difasilitasi untuk ketemu, diskusi dengan seluruh tenan, seluruh perusahaan yang ada di kawasan. Sekedar ingin menyampaikan, ingin menanyakan sejauh mana sih sumbangsinya apa perusahaan terhadap lingkungan, karena ada undang-undangnya, ada aturnya. Nyampe hari ini undangan itu nggak pernah dihadiri. Ya. Nah setelah itu saya meminta dengan yang tadi bilang anggota dewan yang waktu reses datang, saya minta keluhan saya sedikit, tolong fasilitasi untuk ketemu, diskusi dengan semua perusahaan yang ada di wilayah kami. Faktanya semua hadir, muspika ya, termasuk anggota dewan. Perusahaan nggak ada yang hadir, bos. Di antara yang 35 itu hanya 5 yang saya catat. Akhirnya ujung-ujungnya kan bahasa Kerawang yang keluar, kurang ajar saya bilang. Ini kan Pak cari gimana? Ada bahasa ya istilahnya lurah segini. Karena apa? Ya mereka yang meminta saya untuk arogan, kasarnya ucapan saya. Kan kita sudah halus diundang, tapi nggak datang. Tapi ketika sudah tidak datang, kita undang masih begitu, harus ngomong bagus gitu kan? Iya. Nggak harus kan? Iya, gampang. Soal saling menghargai. Iya, gitu. Ya kita Kalau dari unsur pemerintah daerah, katakanlah misalnya dinas tenaga kerja. Iya. Atau apa? Pernah melakukan pengecekan nggak? Atau pernah bersama-sama? Itu kan sebetulnya bukan kewenangan saya ya. Tetapi harusnya ketika memang kayak ada riak di kawasan, termasuk warga segala macam, ya seharusnya turun, seharusnya menanyakan ke saya. Nah saya harus telepon dia, harus saya tanyakan. Tapi kan mereka tahu bahwa saya ini bawahannya dia. Ketika ada apa-apa, ada apa nih, ada apa kan, biar saya. Sebetulnya saya ingin dipanggil, ingin ditanya, masalah apa sih kan? Begitu. Tapi kalau nggak dipanggil, bukan kewenangan saya untuk harus menghadap ini kan. Berarti kita cari perhatian. Wah, itu mana? Enggak, saya bicara fakta aja di lapangan. Sekarang masalah tenaga kerja, masalah tentang CSR, segala macam. Ya, saya hanya menyampaikan ke pemerhati pemerintah Kabupaten Karawang, coba cek ke lapangan. Apa yang menjadi produk hukum pemerintah daerah dilaksanakan tidak? Ya. Itu karena kalau saya menanyakan selalu, karena saya juga hanya lurah di kampung, ya artinya hanya ada keterbatasan. Cuma kalau saya pelajari, ya tidak ada bahasa kerennya itu simbiosis mutualismenya, bos. Tidak ada kerjasama yang saling menguntungkan, gitu. Artinya apa? Ya mereka untung, kita yang rugi. Artinya apa? Ya cari kerja susah. Kadang-kadang saya marah juga. Saya sempat ada satu perusahaan yang saya pinta untuk masalah tenaga kerjanya segala macam. Waktu itu dia butuh banyak. Begitu dites bolak-balik segala macam gugur, saya sampai bikin statement, lebih baiknya di hutan lagi, saya bilang. Hah? Jelas kalau kelaparan pun, jelas nggak bisa bekerja pun. Ketika ketika jadi kawasan kan, di situ ada bahasa secara lisan. Nanti warga kami akan merasakan. Tapi faktanya hanya menonton. Oke. Nah itu tadi saya singgung sedikit. Kan ada ormas atau organisasi atau apa yang nitip lamaran atau apalah itu ya. Dan lain sebagainya.
ini gimana nih? Ini di sisi lain kan kayak jadi bebannya tuh, tanggung jawabnya gitu kan. Iya. Maksud saya gini, warga aja susah gitu kan. Gimana? Ya, saya juga banyak kenal Mas ya, teman-teman di lapangan. Tapi kalau untuk masalah itu saya juga nggak paham ya, karena mungkin di Karawang paling banyak ya. LSM ormas segala macam. Tapi yang saya masuk ke meja saya ke desa, kalaupun ramai itu hanya tembusan demo limbah di rumah tenaga kerja nggak pernah ya. Saya tahu ya, yang karena ada di desa surat-surat itu kan ada tembusan nih ormas ini apa sih? Ya demo itu aja. Soal limbah. Kalau tenaga kerja belum ada ke meja saya tembusannya. Oh gitu Mas. Harusnya ya harapannya sih kalau manfaatnya bisa diambil ya ada juga gitu yang bisa diberdayakan, ada simbiosis tadi ya. Iya. Berarti memang ya harapan saya ya sama kayak warga-warga yang lain ya, artinya semua punya kepentingan untuk Kabupaten Karawang supaya menjadi maju, atau bahasa agama itu badatun toibatun warabun gobur itu maju di segala bidang, terutama untuk Karawang. Siapapun yang memang punya kewenangan turun, nggak harus nunggu saya kisruh dulu, nggak harus nunggu saya ramai dulu, karena sudah ada payung hukumnya. Ya, majunya Kalihurip ya tergantung warga Kalihurip dan tergantung pemerintahan. Kalau dalam angka, ya kira-kira berapa kisaran atau jumlah angka pengangguran di desa? Waduh, berapa ya? Tiap tahun nambah, Bos. Saya nggak bisa jawab nih. Datanya ada di desa. Kalau total ini penduduk di desa itu berapa? Hak pilih itu kurang lebih 3.500 yang kecil. Ya. Jumlah jiwa musiknya kemarin itu terdaftar hampir 4.000 lebih lah. Ya, gitu. Tapi kan itu bukan ukuran lah. Ya, artinya apa? Ini sedikit pun harusnya lebih maju. Ketimbang banyak kan, nggak karu-karuan. Ya, ini kan sedikit warganya, tapi nganggur, Bos. Iya kan, dengan 3.500 itu kakak atau apa ya? Hak pilih. Hak pilih ya. Kalau kakak 1.200-an, 1.300. Ya. Harusnya tercover ya dengan jumlah penduduk. Ya, harusnya. Dengan ada kawasan industri. Baik dari bukan hanya soal tenaga kerjanya sih, dari misalnya CSR-nya dibuatkan apa gitu kan. Ya semuanya kan ada payung hukumnya. Cuma kalau saya sendiri yang bergerak ada batasan-batasan. Makanya saya sampaikan ya biar pemerhati Karawang melihat. Coba cek ke lapangan. Ada karyawan, ada perusahaan yang punya karyawan 3.000. Apakah ada warga yang memang top asli lingkungan yang sudah jadi karyawan? Ada satu perusahaan. Saya tidak harus sebutkan. Cek aja ke lapangan. Ada kita bicara fakta. Itu. Tinggal kapan aja. Ayo, iya, silakan. Siap. Kita bicara fakta. Keluhan warga saya nggak bisa terbantahkan bahwa warga itu satu, yaitu masalah tenaga kerja. Yang kedua, ketika bicara tentang CSR, bantuan perusahaan terhadap lingkungan, sudah menjadi kewajibannya, jalankan. Nggak harus nunggu saya minta, nggak terus nunggu. Gitu aja. Tapi emang menjalankan, ya tadi bilang, bukan istilahnya menjadi kewajibannya dia seolah-olah. Hanya mengukurkan. Tapi upaya apa yang udah pernah dilakukan selain marah-marah? Misalnya, ya. Ini kan marah ini pasti klimaks. Oh iya, ada dasar, Bos. Manusiawi, pasti klimaks ya. Apakah sebelumnya sudah ada dialog dulu, sudah berkirim surat, sudah apa gitu? Upaya apa ya? Itu sudah pasti. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, kita juga punya administrasi. Ya, berkirim surat dulu. Setelah berkirim surat, apakah memang direspon atau tidak? Sudah 2 kali, 3 kali. Ternyata dicuekin. Nggak bakalan marah, Bos. Kalau kita memang ada satu perusahaan, saya udah nggak pernah mau datang. Begitu kita datang ke sana, kayak teroris, Bos, dikawal tentara, dikawal. Saya bilang, ini wilayah saya berhak berkunjung perusahaan, ingin menanyakan, ingin silaturahmi, kan gila. Aku jadi kocak ya. Di wilayah sendiri gitu kan. Iya, fakta. Saya ngomong fakta.
Malah dulu yang dampingi saya itu LSM. Mungkin denger lah sekarang saya ngomong. Jadi kesannya kita mau bikin onar gitu, padahal di rumah sendiri. Ngapain? Ya harusnya kan, ya namanya tadi bilang ada di kampung orang, etikanya, adabnya dipakai. Ada berbahasa, ya bumi dipijak langit dijunjung di mana? Tapi faktanya Gitu ya, jadi ini ya. iya, sampai sendiri ya. Sampai sendiri. Sampai sendiri. Makanya saya sudah menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Harapan saya ya dibenahi lah. Artinya aturan itu kalau memang berlaku ya tolong dijalankan. Bisa di-spill kan tuh nama-nama perusahaan itu yang Dicek aja langsung biar nanti saya diundang. Gitu. Di depan ada kawasan, mana perusahaannya gitu. Banyak bos. Banyak. banyak berarti ya yang Iya, CSR-nya sudah acak kadut. Tenaga kerjanya ya selama ini CSR nih yang sudah berjalan. Iya. Tadi kan dibilang katanya ya paling tidak sekedar menunggu dengan kewajiban. Itu gimana, apa bentuknya? ya artinya gini bos. Ya, kalau kita merujuk ke undang-undang tentang CSR yang saya tahu ya, koreksi kalau saya salah, bahwa kewajiban perusahaan itu terhadap lingkungan diatur di Undang-Undang 2007 nomor 40, kisarannya 1%, 2%, sampai 3% dari keuntungan. Nah sekarang ada berapa perusahaan di kita? Kalau memang itu dijalankan, mungkin desa saya nih yang kawasan menjadi contoh panutan figur desa-desa lain maju. Faktanya masjid aja mau roboh kalau kita nggak. Kalau kita berkunjung ke daerah-daerah lain bos, yang notabene istilahnya di luar kawasan, saya prihatin, sedih lihatnya. Tetapi begitu saya jadi kepala desa, lambat laun ini saya ubah. Alhamdulillah ada. Cuma kan kalau saya bergerak terus setelah bergerak tidak ada lagi, capek. Udah gebrak meja. Gebrak meja emang. Ayo, gebrakan meja, ayo makanya. Saya selalu bilang ketemu dengan orang-orang yang dekat ya, pimpinan perusahaan. Bos, kalian itu pimpinan. Tugas pimpinan apa? Ya salah satunya ketika memang diberi amanah jabatan, bantu lingkungan. Presiden aja mencari donatur segala macam perusahaan untuk dibangun di sini. Tugas dan fungsinya tidak lebih tidak kurang bantu lingkungan. Sekarang mereka ditugaskan sama orang-orang asing di sini membangun perusahaan di sini, terus menjadi orang nomor satunya. Jadi jabatan dia bantu lingkungan. Karena apa? Kalau kita cerita, lu punya kekayaan, punya mobil, punya rumah, punya kesenangan. Kalau kita tanya dari mana? Dari wilayah kami. Yang jadi pertanyaan, sudah berbuat apa kamu terhadap wilayah kami? Boro-boro istilahnya dari sakunya sendiri. Ini jelas-jelas dari perusahaan. Malah nggak jelas. Itu ya sebenarnya kalau diamankan dalam tanda kutip, ya warga setempat diamankan. Iya. Ya maksudnya disejahterakan. Iya. Pasti kan nggak akan ngerongrong ya, nggak akan marah-marah kan. Iya. Iya kan? Itu otomatis kan? Iya kan? Kalau toh memang warga kita, katakanlah yang tadi yang dekat lah, dipekerjakan. Ya. Kalau nggak diproduksi ya ada yang bagian yang lain kan. Ya enggak lah. Termasuk saya nggak harus teriak-teriak. Ya saya kan selalu keras ngomong begini pertama ya karena mereka mengundang saya untuk teriak. Ada bahasa, lu rasa sekarang arogan gimana? Realita kenyataan yang saya lihat di mata, yang saya rasakan di hati, dia saya curahkan. Tidak ngada-ngada. Mata hari ini kita ngomong, kalau memang itu dianggap cek lapangan. Itu yang saya rasakan, nggak ada kepentingan apapun. Kepentingan saya hanya menyampaikan bahwa saya kepala desa di kawasan yang notabene yang punya kawasan banyak perusahaan-perusahaan tapi susah cari kerja dan itu sudah diamanatkan sama warga. Tolong sampaikan salam saya. Kalau lurah sudah nggak bisa. Pak, berarti saya salah. Berarti selama ini warga di desa Kaliurip itu sebagian besar mata pencariannya apa? Ya sekarang apa ya? Ya tani. Buruh tani. Tani mungkin sekarang. Biarpun tanahnya sudah nggak ada. ya sekarang dulu perahu tani. Dengan beralih dengan industri harapan kita
kan bisa menikmati adanya industri itu, tapi sebagian besar faktanya memang demikian. Ya saya bilang, ya tani di tanah siapa tuh? Ini ya kalau Lurah Jahe masih punya penduduk, jelas identifikasinya kan. Masyarakatnya mata pencariannya apa aja. Yang bingung itu Lurah Totoang. Lurah Totoang mata boga rakyat. Nggak tahu tuh kalau itu Pak. Ya. Aduh, singgung gini apa? Wah, apa? Iya, karena kan tadi di industri tidak sepenuhnya mendapatkan porsi. Iya. Ya kan? Ya, terus ngapain lagi? Apakah berwirausaha, berdagang misalnya dan sebagainya. Tapi kondisi ekonominya kalau secara statistik nih kebanyakan menengah ke atas, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Gitu ya. Menengah ke bawah. Ya contoh kayak mau kerja ke perusahaan harusnya nilainya begini. Kita sampaikan kan mereka udah terima. Gimana? Makanya tadi pantas ada yang ngomong tikus mati di gitu. Ngeri kita kalau dengar kayak gitu. Saya jadi kepala desa kadang-kadang buset ya. Ya ini kan kenyataan yang ironis gitu. Iya. Dikiranya segala ada, ya kan? Tapi secara tingkat ekonominya kayak gitu. Tapi berarti sering demo dong ya, perusahaan. Gini kan, ini bicara ke awal lagi. Saya itu jadi kepala desa ya di 2018 akhir. Jadi waktu itu kan normal setahun nih. Okay. Emang pertama saya naikin demo-demo ya, artinya ini harus segera gini biar ada apa dari mana-mana bisa melihat. Ya. Tapi kan kemarin kita kan kena COVID Pak. 3 tahun, hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Setelah itu ya kita masa-masa transisi. Ya akhirnya memang nggak ada pergerakan. Untuk COVID juga nggak ada yang bantu penanganan. COVID dia bantu sih ada, makanya saya bilang bukan apa menjalankan kewajiban, hanya menggugurkan. Ada perusahaan begitu saya tanya COVID masalah minta bantuan, ya saya seolah-olah kan apa ya minta-minta dengan ke perusahaan segala macam ya seolah-olah bukan foksinya bukan, tapi kan memang saya di peraturan bahwa kepala desa itu tugas-tugasnya kan jelas menyelenggarakan pemerintahan, membangun desa, memberdayakan lingkungan. Salah satunya memberdayakan kan dengan sumber daya yang ada kita. Ya. Itu ada perusahaan begitu kita waktu COVID kita tanya apa jawabannya, seolah-olah dia emang benar ngasih bantuan. Wah ini perusahaan besar lah, kita nggak boleh begini-begini, kita ada aturan. Nah, kemarin aja kita keluar Jawa gini. Loh, saya bilang ngapain ini? Iya maksudnya gini, emang COVID di sana saja gitu. Terus yang kedua, kan sampean ada di sini gitu. Minimal kan paling utama di sini dulu gitu. Jangan tiba-tiba ke sana, yang di sini ditinggalkan. Yeah. Itu sampai saya marah kan. Saya bilang bahasa Kerawang saya kurang keluar lagi tuh kurang ajar saya bilang ini kan. Kalian ada di sini bantuan kemana? Bukan istilahnya melarang bantuan kamu, tetapi tolong prioritaskan lingkungan. Sodakoh, makan udah deket. Jauh dulu, nu deket kalangkahan, gitu ya. Oke. Ya ini mungkin harus jadi concern dan perhatian ya bagi perusahaan. Ya mudah-mudahan juga nanti pemerintah daerah juga dari unsur terkait juga menotis lah ya bahwa tadi nih berarti ada pertama isu soal porsi penempatan tenaga kerja boleh dicek bahkan kan ayo cek bareng-bareng sama Pak Kadesnya. Terus kedua soal CSR-nya yang tadi katanya carut marut atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Betul. Sebenarnya gini ya, soal CSR itu bukan kita minta-minta kan. Oh iya udah kewajibannya Bu. Bukan mereka. Uang kerohiman. Tapi kan seolah-olah kita yang minta-minta terus gitu. Iya. Ya. Bukan fakta aturan undang-undang yang bikin bukan akang bukan sayang. Iya. Amanah itu. Oh iya, amanah. amanah. Harus dijalankan. Kewajiban perusahaan terhadap lingkungan karena ada dampak. Iya. Jadi kesannya tuh arogan marah-marah mulu katanya minta-minta mulu. Padahal 35 tahun lebih, bos, kawasan perusahaan-perusahaan dari kita.
Ya kalau dicek ke lapangan, apa yang sudah menjadi kenang-kenangan bangunan fisik kan tidak. Baru kemarin-kemarin saya gitu. Dan itu harus tadi bilang marah-marah. Emang kondisinya menciptakan karakter Kang Jahe ini jadi tukang marah-marah ya. Iya. Enggak kok tadi Ya, kan on cam orang marah-marah itu kan ada dasar. Kalau nggak ada dasar orang gila. Ya ada dasar. Itu. Ya itulah saya karena jadi kepala desa aja. Dulu mungkin saya nggak peduli ya Kang. Sekarang dengan kepala desa ya tugas saya di situ ya saya harus memberdayakan lingkungan yang ada di kita. Apalagi kita waktu mencalonkan kepala desa, hilangkan pengangguran. Sekarang begitu saya tahu, buset deh. Begini saya bilang. Tapi konkretnya Ya. ke depan nih akan dilakukan Ya. mengatasi hal-hal yang tadi kita bicarakan. Ya. Yang terdekat apa yang bakal dilakukan sebagai kadesnya Kang? Ya, saya sih hanya meminta kepada penguasa lah, katakanlah kalau saya bahasa saya artinya yang punya kepentingan di Kabupaten Karawang. Ya artinya apa yang menjadi produk hukum Perda atau namanya itu ketika sudah dibikinkan untuk membantu warga, tolong disosialisasikan pertama. Yang kedua, dicek ke lapangan kebenarannya apa sudah dijalankan atau tidak. Karena kami sebagai kepala desa ada batasan-batasan. Ya. Terus dari warga hanya meminta supaya gampang kerja. Tidak lebih tidak itu. Dan perusahaan otomatis ketika memang dia menjalankan itu semuanya nggak ada masalah. Makanya hari ini saya selalu menyampaikan semua harus ada niat baik. Ya. Kenapa saya selalu bilang ada niat baik? Karena ketika niat baik ini muncul, saya jamin tidak ada masalah. Kenapa? Ketika niat baik muncul, ada kekurangan, ada kesalahan, bisa kasih tahu, bisa kasih tegur kita, saling nasihati. Tapi kalau sudah tidak ada niat baik, jangankan salah, benar pun dicari kesalahannya. Nah, di sini kita harus duduk bersama, artinya ini ada niat baik gak untuk membereskan itu. Kalau nggak ada niat baik, mau si abrek apapun aturan dah. Iya, fakta. Karena apa? Ya saya merasakan itu. Saya selalu nggak bosan-bosan ke perusahaan, ke siapa yang ketemu yang punya kapasitas dia di lapangan. Tolong niatkan baik. Ketika saya datang ke perusahaan pun dianggap salah, kasih tahu, nasihati. Itulah manusia. Nggak luput dengar salah dan hilang. Tapi faktanya mereka seolah-olah, oh Raja Jang ini begini. Ya saya bilang, asparang mati. Ada keinginan dialog dengan pemerintah daerah. Saya sih namanya juga bawahan, namanya mungkin apa ya? Ya kalau saya diundang, tapi kalau saya harus menghadap segala macam ya mereka kan udah lain bos satu jawab aja juga kan saya ayo menghadap ke sini kan siap. Siap. Oh iya, dengan kita ada reaksi di lapangan segala macam itu bukan berarti kita tadi bilang cari muka atau memang cari masalah, pusing bos. Justru ingin diperhatikan, ada apa nih? Kan gitu. Kita dipanggil, enak kita sampaikan ini dibagiin. Luar biasa. Nggak kerasa nih. Ya, ini yang baru ini fun fact mungkin ya kalau bahasa anak Gen Z itu. Lucunya itu desa yang terdapat kawasan industri di dalamnya, tapi kondisinya memprihatinkan itu gitu tadi yang diceritakan. Susah. Ya bagi saya sih memprihatinkan ya. Iya. Tanpa bermaksud apa-apa, tapi kan kondisi susahnya mencari kerja, kondisi ekonomi dan sebagainya itu kan kondisi memprihatinkan sebetulnya gitu kan dalam konteks itu. Nah, ini sesuatu hal yang saya baru ketahui nih, ini fakta baru gitu bahwa kondisinya gitu. Orang lingkungan aja susah, apalagi orang yang di luar lingkungan. Iya, ini kan ya PR bersama. menarik emang isunya, mudah-mudahan ini didengar dan dilihat oleh yang berkepentingan dan unsur pemerintah daerah yang memang berkapasitas atau berwenang Betul. mengurusi ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ini juga sebagai gambaran bahwa sekelumit persoalan di desa itu berdampak pada masyarakatnya. Seru memang isu-isu di desa itu, makanya perlu kita angkat. Terima kasih waktunya. Sama-sama, Kang. Kita mungkin bisa ngobrol di lain waktu. Siap. Dengan Ya. Isu-isu yang terbaru. Ya. Ya. Terutama isu politik nih. Itu politik, Bang. Tengok. Kalau urusan politik bukan kewenangan saya, Bang. Saya mah hanya jadi penonton aja lah. Tapi ada harapan dong. Harapan ya artinya sama lah dengan yang lain. Siapapun nanti Karawang menjadi Kabupaten Baldatun Thaybatun Warahmatullahi Luar biasa. Maju, Karawang kaya loh. Kayaknya apa? Punya gunung, punya laut, lumbung padi, ada industri. Jangan terkenal hanya goyangnya aja. Ya, sekali lagi terima kasih Kang Jahe, Kang Siap. Jajang Herman atas Siap. waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima Sama-sama, makasih, Kak. Kita pamit undur diri. Saya Edin Kusnaidi, menyambung cerita menginspirasi harapan di